Halo semuanya, kali ini kita akan belajar kebudayaan suku Jawa di Jawa Timur, khususnya berada di Kabupaten Ponorogo. Kabupaten Ponorogo. Kabupaten ini terletak di bagian barat Provinsi Jawa Timur dan berbatasan langsung dengan Provinsi Jawa Tengah. Kabupaten Ponorogo dikenal dengan julukan Bumi Reog karena daerah ini merupakan daerah asal dari kesenian reog. Asal-usul nama Ponorogo sendiri bermula dari kesepakatan dalam musyawarah bersama, yaitu Raden Batahara Kantong, Kyai Mihra, Sewalaji, dan Jayadipa pada hari Jumat saat bulan purnama, bertempatan di Tanah Lapang dekat sebuah gumuk atau wilayah Kantongan yang sekarang. Dalam musyawarah tersebut disepakati bahwa kota yang akan didirikan dinamakan Paramana Raga yang artinya berubah menjadi Panaraga atau Ponorogo. Ponorogo berasal dari dua kata yaitu Pramana dan Raga. Pramana berarti daya kekuatan dan rahasia hidup, sedangkan Raga berarti badan dan jasmani. Kedua kata tersebut dapat ditafsirkan bahwa di balik badan manusia tersimpan suatu rahasia hidup atau wadi, berupa olaha batin yang mantap dan mapan, berkaitan dengan pengendalian sifat-sifat amara, aluwama atau lawamah, sahfila, dan mutmainah. Manusia yang memiliki kemampuan olah batin yang mantap dan mapan akan menempatkan diri dimanapun dan kapanpun berada. Namun ada pula yang menyebutkan bahwa pana berarti melihat dan raga berarti badan, raga atau diri. Sedangkan searti panaraga adalah melihat diri sendiri atau dalam kata lain disebut was-was diri. Nah, sekarang kita masuk ke pakaian adat khas dari Kabupaten Ponorogo. Pakaian adat khas Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur adalah penadon. Penadon adalah pakaian yang dikenakan oleh tokoh waro dalam seni reog Ponorogo. Pakaian ini biasanya berwarna hitam dengan ornamen garis merah di bagian dalam yang melambangkan keteguhan dan kesucian. Penadon memiliki makna filosofi yang mendalam, antara lain warna hitam yang melambangkan keteguhan dan kekuatan. Yang kedua, garis merah yang melambangkan kesucian, budi, ilmu, dan tingkah laku. Dan yang terakhir, ikat pinggang koloran putih melambangkan kesucian, budi, ilmu, dan tingkah laku. Nah, sekarang kita masuk ke dalam tradisi yang ada di Kabupaten Ponorogo. Yang pertama yaitu ada Grebeg Suro. Tradisi ini adalah upacara adat yang dilakukan pada bulan Suro atau Muharram dalam kalender Jawa. Tujuannya adalah untuk memohon keselamatan dan kemakmuran kepada Tuhan. Dalam upacara ini ada kirap, pusaka, tumpeng raksasa, dan pertunjukan seni. Acara tradisi budaya tahunan masyarakat Ponorogo yang dirayakan setiap 1 Muharram atau Suro pada kalender Jawa. Nah, tradisi yang kedua yaitu Larung Sesaji. Tradisi ini adalah ritual yang dilakukan di Telaga Ngebel. Masyarakat biasanya menyebutnya sebagai larungan, yakni melepas sesaji berupa makanan, minuman, atau bunga ke air. Tujuannya adalah untuk sedekah pada alam, karena sudah memberikan berkah selama 1 tahun belakangan. Tradisi yang ketiga yaitu sedekah bumi. Sedekah bumi adalah upacara adat yang dilakukan sebagai ungkapan rasa syukur atas hasil bumi yang diperoleh. Upacara ini biasanya dilakukan di bulan Syawal atau di bulan puasa pada kalender Jawa. Masyarakat Ponorogo akan mempersembahkan berbagai macam makanan dan minuman kepada semesta karena sudah memberikan berkah pada manusia. Nah, sekarang kita masuk ke dalam makanan khas Kabupaten Ponorogo. Yang pertama yaitu pecel tumbuk. Tidak hanya Madiun yang dikenal memiliki hidangan pecel, tetapi Ponorogo juga memiliki versi uniknya yang disebut dengan pecel tumbuk. Keistimewaan dari makanan khas Ponorogo ini terletak pada sambal pecel yang memiliki rasa kacang yang sangat khas dan tingkat kepedasan yang menggugah selera. Makanan yang kedua yaitu rujak petis pelirang.
Pada kesan pertama, rujak petis Wiliran ini tampak serupa dengan rujak cigur khas Surabaya. Keduanya menggunakan campuran sayuran dan sambal kacang yang dicampur dengan petis. Namun, jika diperhatikan lebih dalam, terdapat beberapa perbedaan antara keduanya. Rujak cigur hasil Surabaya menggunakan cigur sapi, sementara rujak petis Wiliran menggunakan kikil sapi. Makanan yang ketiga yaitu sate Ponorogo. Meskipun mirip dengan sate Madura, sate Ponorogo memiliki beberapa perbedaan khas. Salah satunya terletak pada potongan dagingnya. Jika sate Madura menggunakan potongan daging ayam yang dipotong dadu, sate Ponorogo menggunakan potongan daging yang lebih tipis dan pipih sehingga lebih mudah untuk dikunyah. Nah, makanan yang kelima yaitu getuk golan. Getuk golan salah satu makanan khas Ponorogo yang patut untuk dicoba. Camilan ini dibuat dari singkong yang diolah dengan cara ditumbuk dan direbus. Biasanya getuk golan disajikan dengan taburan kelapa parut, ketan hitam, dan gula merah cair. Nah, makanan yang keenam yaitu jenang mirah. Jika di Garut terkenal dengan makanan khas dodolnya, maka Ponorogo memiliki jenang mirah sebagai sajian istimewanya. Kedua makanan ini memiliki kesamaan dalam tekstur dan cita rasa, yaitu kenyal dengan dominasi rasa manis. Jenang mirah Ponorogo dibuat dari bahan dasar tepung beras, kemudian diolah dengan bahan lain seperti santan dan gula merah. Hasil olahan ini menghasilkan hidangan dengan warna coklat kehitaman yang sangat khas. Nah, sekarang kita masuk ke kesenian yang ada di Kabupaten Ponorogo. Tentu saja yang pertama yaitu Reok Ponorogo. Reok Ponorogo merupakan rangkaian tarian yang terdiri dari tarian pembuka dan tarian inti. Tarian pembuka biasanya dibawakan oleh 6-8 pria gagah berani dengan berpakaian serba hitam dengan wajah dipoles warna merah. Mereka menari dengan gerakan lincah dan energik sambil membawa senjata seperti keris, pedang, tombak, atau trisula. Tarian ini disebut dengan tarian warok. Tarian inti biasanya dibawakan oleh seorang pria yang memakai topeng singo barong, yaitu topeng macan berhias bulu merak dengan ukuran sangat besar dan berat. Topeng ini biasanya mencapai 50 kilo dan harus ditopang dengan gigi oleh penarinya. Penari singo barong menjadi penari dengan gerakan meliuk-liuk dan mengeluarkan suara mengaum. Nah, kesenian kedua yang ada di Kabupaten Ponorogo yaitu Wayang Kulit Purwa. Wayang Kulit Purwa adalah kesenian wayang kulit yang berasal dari Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur. Wayang Kulit Purwa adalah salah satu jenis wayang kulit tertua di Indonesia yang masih dilestarikan hingga saat ini. Wayang Kulit Purwa biasanya menceritakan kisah-kisah dari epos Mahabharata dan Ramayana yang disesuaikan dengan latar belakang budaya dan sejarah lokal. Wayang Kulit Purwa juga sering menyisipkan humor, sindiran, dan kritikan sosial dalam lakonnya. Wayang Kulit Purwa dimainkan oleh seorang dalang yang berperan sebagai pengadili, pengisi suara, dan penafsir cerita wayang. Kesenian yang ketiga yaitu kesenian gajah-gajahan. Gajah-gajahan adalah kesenian asal Kabupaten Ponorogo yang masih eksis hingga saat ini. Kesenian ini berbentuk gajah, biasanya ada seseorang penari di atasnya. Gajah-gajahan dimainkan dengan berjalan beberapa ratus meter, diiringi dengan musik khas kesenian ini. Rumah adat yang ada di Kabupaten Ponorogo bernama Rumah Joglo Bucu. Rumah Joglo Bucu memiliki makna mendalam yang terkait erat dengan kosmologi Jawa. Tata letak ruangan dan ornamen yang dipasang pada Joglo Bucu didasarkan pada konsep keseimbangan dan harmoni, mencerminkan keyakinan tentang hubungan manusia dengan alam semesta. Ornamen yang dihiasi Joglo Bucu mengandung simbol-simbol keindahan, kekuatan, dan kemakmuran. Nah, senjata dari Kabupaten Ponorogo sendiri bernama Monhik. Pameran Monhik ini merupakan upaya sosialisasi kepada masyarakat agar kembali mengingat bahwa Kabupaten Ponorogo mempunyai sebuah senjata khas bernama Monhik. Monhik itu bukan hanya sebatas peninggalan, tetapi juga menjadikan sebuah pendidikan, kebudayaan, dan ekonomi yang akan mewarnai masyarakat Ponorogo. Peninggalan sejarah di Kabupaten Ponorogo. Yang pertama yaitu ada Masjid Tegal Sari. Masjid ini merupakan bangunan cagar budaya dan merupakan salah satu tempat bersejarah di Ponorogo.
Peninggalan yang ada di Kabupaten Ponorogo yang kedua yaitu Makam Bathara Katong. Makam ini merupakan tempat wisata religi dan bersejarah yang diyakini sebagai tempat peristirahatan Bathara Katong, pendiri Kabupaten Ponorogo. Peninggalan yang ketiga yaitu Candi Nongkodono. Candi ini merupakan peninggalan masa Hindu-Buddha di Ponorogo yang menjadi bukti sejarah masa lalu di daerah tersebut. Nah, peninggalan sejarah di Kabupaten Ponorogo yang terakhir yaitu situs Beijing Sirah Keteng. Situs ini merupakan lokasi bersejarah yang memiliki nilai historis dan budaya bagi masyarakat Ponorogo sendiri.